saya mengajarkan limit yang bisa kita metode yang bisa kita gunakan untuk mencari limit, kalian boleh pakai memfaktorkan, dibagi dengan pangkat tertinggi, boleh juga dengan identitas trigonometri dan seterusnya. Tapi kalau kalian ingat saya pernah bilang, untuk teman-teman yang pernah dengar Hopital Rule, tolong jangan dulu dipakai. Maksud saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena saya temui di beberapa sekolah atau biasanya yang kalau misalnya kalian mau pengen masuk negeri ini, misalnya pengen masuk universitas negeri, terus kan ikut bimbingan belajar atau misalnya private gitu ya sama orang les private. Nah itu kadang-kadang diajarin tuh, dibilangnya kalau lu cara cepet, padahal sebetulnya bukan cara cepet, cuma itu adalah cara yang memang tidak umum diajarkan di siswa sekolah. Jadi betul kata Christopher Gabriel bahwa Hopital rules ini adalah kita menggunakan derivatif untuk menghitung suatu limit. Limit yang kayak gimana? Limit yang bentuknya sebetulnya ke depannya ini kita akan bicara. Iya, limit fraction yang bentuknya apa ya, Gabriel ya? Infinite per infinite. Ya, infinite atau 0 per 0. Atau 0 per 0. Nah, sebetulnya Hopital rule ini adalah kasus khusus. Jadi ini cuma sebagian kecil, saya coret dulu ya. Yang mau kita bahas sampul besarnya adalah indeterminate form. Kalau di buku-buku istilah bahasa Indonesianya adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini adalah bentuk-bentuk yang sebetulnya kita tuh tidak tahu jawabannya tuh apa. Ya, jawabannya itu apa kita nggak tahu. Ada apa aja sih bentuk-bentuknya? Ada 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 dikali tahingga negatif tahingga. Kemudian bentar, saya ngecek anak saya lagi ituin ke sekolah, ngingetin ayahnya untuk jemput bentar. Baru. Oke. 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, 1 pangkat tahingga. Ya. Jadi ada berapa macam bentuk nih? 4, 5, 6, 7. Ya, yang tahingga per tahingga itu bisa plus minus ya. Jadi ini adalah bentuk indeterminate form. Sehingga maksudnya kan limit itu ide awalnya, review sebentar, ketika saya punya limit X menuju A dari suatu fungsi fx, awal mula yang perlu kalian lakukan sebetulnya hanya menginputkan A-nya ke X. Lalu ketika Anda menginputkan A ke X, maka bentuk yang Anda temui bisa banyak. Kalau bentuknya adalah dapat ketemu 1 per 0, itu nggak masalah, langsung hasilnya tahingga. Atau suatu bilangan dibagi infinite, itu nggak masalah, hasilnya adalah 0. Tapi ketika kalian menemukan bentuk yang 0 per 0 atau tahingga per tahingga, maka waktu saya bilang, kalian nggak boleh langsung itu jawabannya. Kalian harus pakai pemfaktoran, bagi pangkat tertinggi, dan sebagainya yang sudah pernah kita bahas di pertemuan minggu kedua, week kedua. Nah, ternyata nggak cuma itu. Ada juga 0 kali tahingga, min tahingga, dan seterusnya sampai belakang. Nah, di sini ketika saya punya bentuk 0 per 0 dan tahingga per tahingga, kita misalnya abaikan cara yang waktu di week kedua, ya di week kedua, ya silahkan Genta. Nah, di week kedua kita nggak pakai cara itu, jadi misalnya sekarang kita pakai caranya yang mau saya ajarkan. Bu, kalau mid test kayak gimana Bu? Kita pakai cara yang mana? Mid test kita adalah multiple choice, jadi kalian bebas mau pakai cara apa aja, tapi kalian perlu paham konsep indeterminate form sama yang biasa, karena bisa saja yang saya tanyakan adalah konsepnya. Ya, nah, ketika saya punya bentuk yang pertama 0 per 0 dan tahingga per tahingga, maka kedua bentuk ini itu bisa kita selesaikan dengan rule-nya si Hopital. Gitu. Bagaimana dengan bentuk yang lain? Yang 0 dikali tahingga, yang tahingga min tahingga, seterusnya. Itu nggak bisa teman-teman pakai Hopital rule.
Tapi bentuk yang lain ini bisa kita otak-atik sehingga pada akhirnya bisa berbentuk 0 per 0 atau tah hingga per tah hingga. Ketika bentuk yang lain bisa diotak-atik ke dalam bentuk 0 per 0 dan tah hingga per tah hingga, maka Hopital-Rule-nya bisa jalan. Ya, jadi sehingga saya ajarkan untuk yang 0 per 0 sama tah hingga per tah hingga. Apa sih isinya Hopital Rules? Dia mengatakan bahwa limit X menuju A dari suatu fungsi katakanlah fx dibagi gx ketika dia bentuknya adalah tah hingga per tah hingga atau 0 per 0, maka boleh Anda kerjakan limit X menuju A turunan terhadap X turunan terhadap G. Kalau saya, nanti kalian jangan heran ketika saya menuliskan pakai huruf L di sini. Ini waktu saya kuliah, dosen saya mengajarkan cara itu kayaknya nempel banget di saya gitu ya. Jadi kalau ada sama dengan di atasnya pakai huruf L, itu berarti saya ngasih tahu Anda bahwa saya mengerjakan pakai Hopital. Kalau misalnya nggak ada L-nya, berarti mungkin pakai pemfaktoran dan sebagainya. Apakah wajib Bu yang L ini? Nggak wajib. Di buku-buku yang saya baca itu nggak ada yang pakai L begini. Itu cuman nempel aja di saya ketika dosen saya menjelaskan itu dulu waktu saya kuliah, ternyata itu enak buat saya. Ya, jadi saya pakai L. Nah, Hopital ini tidak menggunakan aturan pembagian. Ya, hati-hati. Seringkali kalian ada yang lupa. Hopital itu dikiranya U aksen V min U V aksen dibagi G kuadrat. Hitung limitnya. Salah besar. Ya, jadi Hopital itu masing-masing diturunkan terhadap dirinya sendiri. F-nya diturunkan terhadap dirinya sendiri. F posisinya sebagai numerator tetap numerator. G sebagai denominator tetap denominatornya juga. Jangan tukar-tukar, jangan pakai aturan pembagian. Masing-masing diturunkan. Ya, ini bisa terus Anda lakukan sampai turunan ke N. N-nya berapa, Bu? Nggak tahu. Bisa 100, bisa 1000, bisa cuma 5 kali. Yang terpenting adalah ketika bentuknya sudah tidak lagi 0 per 0 atau tah hingga per tah hingga. Jadi, ritmenya adalah kalian cek turunan pertama, inputkan nilai X menuju A-nya. Jika dia masih bentuk 0 per 0 atau tah hingga per tah hingga, maka lanjutkan lagi. F, G. Ya, sampai pada akhirnya misalnya yang ini karena sudah mepet kita pakai turunan ke N. F turunan ke N. Kalau turunan itu bedakan dengan pangkat. Kita pakainya aksen. Sebetulnya dia Romawi, turunan keempat pakai IV dan seterusnya, tapi karena Romawi susah nggak hafal, biasanya sudah menjadi kesepakatan bahwa turunan itu boleh pangkat, tapi pangkatnya pakai kurung. Ada yang nggak di itu? Apa namanya? Mute. Kayak dengar suara saya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya, sip, nggak apa-apa. Cuma kayak dengar suara saya di mana gitu. Nggak apa-apa. Oke, jadi turunan ke N dengan N-nya adalah bilangan bulat. Jadi boleh turunkan ke berapa kali, tapi ingat, setiap kali kita menurunkan, maka kita harus tahu. Setiap kita menurunkan, maka kita perlu cek dulu, apakah bentuknya masih 0 per 0 atau tah hingga per tah hingga. Kalau sudah tidak, stop, jangan main turun-turunin terus. Gitu. Mudah ya? Biasanya kalau saya menjelaskan untuk yang bentuk 0 per 0 dan tah hingga per tah hingga, biasanya nggak masalah. Ya, nggak terlalu masalah. Kita coba langsung ke latihan soalnya. Ini saya ambil soalnya dari buku. Oke. Misalnya saya ambil ini contoh ya. Jadi kita belum ke bentuk yang lain. Contohnya, saya ambil dari buku limit X menuju infinite. Ya, dari ln X kuadrat dibagi dengan 2
pangkat X. Oke. Pertama analisa dulu. Oh, ternyata kalau kita inputkan X-nya infinite, len infinite itu adalah infinite juga. Ya, infinite kuadrat jadinya adalah infinite, dibagi dengan 2 pangkat infinite juga adalah infinite. Ya, sehingga infinite dibagi ini adalah kita punya bentuk yang infinite per infinite. Nah, karena bentuknya infinite per infinite, maka saya boleh menurunkan dengan menggunakan Hopital. Limitnya jangan lupa ditulis, lalu kita menurunkan. Yang atas diturunkan sendiri, yang bawah juga diturunkan sendiri. Yang atas turunannya adalah kita pakai aturan rantai. Bungkus paling luarnya adalah pangkat 2, jadi 2 len X 1 per X. Sampai sini bisa? Bisa ya? Oke. Yang bawah. Nah, ini saya nggak tahu turunannya apa. Siapa yang tahu atau hafal dari SMA-nya mungkin turunan dari 2 pangkat X? Ada yang tahu? Christopher Gabriel udah tadi ya. Richard Julius dulu deh. Richard Julius ada yang tahu? Richard Julius. Saya pakai bantuan dari LAN sih, Bu. Sama kayak saya kalau itu. Tadi jangan dulu ya. Ada yang hafal nggak? Berarti kalau Richard itu sama dengan saya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh berarti boleh ya Bu nggak hafal. Ya nggak masalah. Ya, nggak hafal nggak apa-apa, tapi kalian harus tahu jalan untuk kembali. Gitu. Nah, kayak tadi misalnya punya Richard nggak tahu nih yang langsungnya. Dia kayak saya persis. Saya nggak tahu. Nah, ada yang tahu langsungnya? Nggak ada ya. Nah, maksudnya Richard tadi, nanti Richard boleh ya kalau mau jawab tulisinnya nanti lanjut ke saya. Jadi teman-teman, maksudnya Richard tadi pakai len ini itu persis dengan saya. Saya itu nggak hafal. Pernah lihat, tapi saya nggak pernah hafal turunan dari 2 pangkat X. Sehingga saya memisalkan nih, Y-nya adalah 2 pangkat X. Yang mau kita carikan sebetulnya adalah Y aksen. Nah, tadi yang dimaksud dengan punya Richard, kita pakai len, di kirinya dipakai len Y, di kanan juga pakai len. Kiri kanan adil. Boleh ya Bu kayak gitu? Boleh. Ya. Kiri kanan sama. Jadi maka saya punya len Y sama dengan X len 2. Gitu. Yang mau kita cari adalah kita mau cari Y aksen atau dy per dx. Dan karena kalian sudah diajarkan turunan implisit, ini bisa pakai implisit. Richard, yuk kita lanjutkan Richard. Gimana Richard? Mati dong. PC-nya mati. Mati. Oh, udah nyala lagi. Ini kaki saya nggak boleh goyang kayaknya. Goyang tuh, mati lagi. Bentar. Kabelnya kayaknya error. Masya Allah. Bentar. Mati terus nih. Gimana ya? Kok ngeri. Lanjut dulu deh. Ini mati beneran ya? Bisanya mati. Udah ada lagi. Richard, yuk. Oke, Bu. Oke, berarti turunkan yang kiri, turunkan yang kanan ya Richard ya? Iya. Oke. D per dx len Y sama dengan D per dx dari X len 2. Silakan Richard, yuk. Yang kiri dia jadi seper Y kali Y aksen. Betul. Sama dengan itu yang kanan jadi UV. Hah? Nggak usah? Nggak usah. Jadi, kenapa coba nggak usah? Karena len 2-nya 0 ya? Iya. Bukan len 2-nya 0. Sorry. Len 2 itu suatu konstanta. Iya nggak? Oke. Jadi kalau suatu konstanta biarkan aja. Jadi terus? Jadi len X itu. Kok pakai len? Itu apa sih Ibu nulisnya? Ini X len 2. Oh. X dikali len 2. Aduh, ini mengganggu. Sama dengan 1 len
2 gitu. 1 len 2. Jadi boleh tulis len 2 doang ya. Iya. Gitu ya. Oke, jadi Y aksennya apa? Jadi Y aksennya itu Y len 2. Y len 2. Oke, supaya nggak ada Y-nya nih, kan kalau di limit kita cuma ada X menuju hingga nih ya, Richard ya. Jadi gimana dong? Y yang di atas kita masukin lagi ke yang 2 Ya, pangkat X. jadi kita len 2. punya 2 pangkat X len 2, gitu ya? Iya. Terima kasih Richard, boleh tulisinnya di chat. Ya, makasih Bu. Ya, bentar saya sambil panggil teknisi ya, soalnya ini sering mati PC-nya. Pak Zender mana? Oh, minta dikencengin PC-nya. Bisa tolong teknisi lagi. 108 ini ya. Nanti kalau ini nggak nyala terus, meja saya pindah kursi, pindah ke sana saya ya. Tapi mouse-nya di sini soalnya mati terus tuh, mati lagi tuh. Oke, 2 pangkat X len 2 ya. Sehingga untuk yang di sebelah kiri yang kita punya adalah 2 pangkat X len 2. Setelah ini jangan latah langsung main turun-turunin terus ya. Kita coba aja dulu ya. Ini tapi saya sederhanakan dulu. Limit X menuju hingga 2 len X dibagi dengan X 2 pangkat X len 2. Ternyata kita masih punya bentuk yang infinite per infinite. Ya, berarti kita masih boleh derivatifin lagi. Siapa mau coba? Scotty? Richard Ya, boleh tulis di nim. Scotty mau coba? Boleh. Boleh. Yang Boleh. atasnya? Oke. Yang atasnya ada 2 len X, Scotty. Jadi kalau 2 len X diturunkan jadi apa ya? 2 len X diturunkan jadi 1 per X. 1 per 2 X. per Jadi X. 2. Oke. 2 per X. Selanjutnya, len 2-nya kita keluarin dulu ya, Scotty ya. Ya, Sekarang Bu. Scotty pikirkan yang X 2 pangkat X. Diderivatifkan jadi apa? Diturun nih. Apa di chain rule? Bukan chain rule, Bukan, apa sih? perkalian Iya, ya. 2 kali itu. Iya, oke. Kalau perkalian U-nya Scotty mau pakai yang mana? Pertama yang diturunin jadi 2 pangkat X len 2. Oh, berarti bentar, Scotty pakai U-nya yang 2 pangkat X ya? Jadi 2 Ya. pangkat X len 2 dikali X gitu ya? Kali X, iya. Plus Plus lagi 2X. X 2 2X. pangkat X len 2 gitu ya? Betul? Iya, benar-benar. Ya, sekarang masukin Scotty. Kalau X-nya menuju hingga, kita sederhanakan dulu aja ya. Jadi jangan lupa menyederhanakan karena kalau enggak seolah-olah kayak nggak ada jawabannya terus ya. 2 per X len 2. Kemudian, len 2-nya ada 2 ya. Kita bikin kuadrat aja. Apa ini? X len 2 kuadrat. X, 2 pangkat X-nya saya keluarin juga. 2 pangkat X len 2. Jadi ini X plus 1. Gitu ya? Iya, Bu. Ada salah nggak saya? Nggak. Ya? Nggak ada. Kelihatannya benar, Bu. Yap, oke. Nah, sekarang Scotty inputkan tahingganya. Jadi gimana, Scotty? Bentar, ini masih lag nih ya. Dari lab. Bentar ya. Oke. Jangan lupa tulis linknya di chat. Oke. Inputkan tahingganya jadi apa, Scotty? Hingganya jadi X. Atasnya apa, Scotty? Jadi X. Saya lupa bagian sininya. Bukan. Scotty lihat screen saya. Kelihatan. Oh iya. Kelihatan sih, Bu. Kelihatan. Atasnya apa, Scotty? 2 per X. 2. Gitu ya? Bawahnya ada X-nya ya, Scotty ya? Iya, Bu. Ada tahingga dikali len 2 kuadrat dikali 2 tahingga
tak hingga plus 1. Overall, yang bawahnya itu adalah infinite. Sehingga setelah ditemukan 2 per infinite sama dengan 0. Gitu deh. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Terima kasih. Bisa yang limit X menuju infinite. X pangkat berapa sih itu? 10.000 ya. 10.000 dibagi E pangkat X. Gimana nih, Edward? Hasilnya berapa pertama kali Edward menginputkan nilai X-nya menuju infinite? Edward? 0 ya, Bu. 0, coba inputkan. X-nya menuju apa, Edward? X-nya menuju infinite. Oke, ketika infinite dimasukkan ke X pangkat 10.000, jadinya berapa tuh, Edward? Berapa, Edward? Saya ulang, Edward, X-nya berapa? Menuju berapa? Infinite. Infinite. Ketika infinite pangkat 10.000, hasilnya berapa, Edward? Infinite juga, Bu. Infinite juga. Yang bawahnya, pangkat infinite, hasilnya apa? Infinite juga, Bu. Infinite juga. Berarti, kalau infinite dibagi infinite, boleh nggak Edward pakai Hospital rules? Boleh, Bu. Boleh. Yang kayak gimana tuh Hospital rules? Diapain tadi yang saya jelasin? Gimana, Edward? Diturunin masing-masing ya, Bu. Oke, sekarang X pangkat 10.000. Kalau diturunkan di derivatif kan jadi apa, Edward? Jadi 10.000 X pangkat 9.999. Betul. Dibagi dengan Pangkat X. pangkat X lagi. Sekarang kalau diinputkan, berapa jadinya? Inputkan X-nya pangkat infinite juga. Masih infinite per infinite, Bu. Masih infinite per infinite. Sekarang nih teman-teman dan Edward coba boleh lihat deh. Kira-kira harus sampai berapa kali kita menurunkan nih, Edward? Oke, kalau misalnya belum punya bayangan, Edward, kita turunkan sekali lagi yuk. Apa yang Edward punya ketika menurunkan satu kali lagi, Edward? Apa yang terjadi? Nah, hasilnya infinite lagi, Bu. Infinite lagi, tapi coba. Sekarang yang lakukan turunannya berapa sekarang, Edward? 10.000? Lalu? Gimana, Edward? Coba turunin 10.000 kali 9.999. Oke, terus? X pangkat 9.998. Oke, terima kasih Edward. Yang bawahnya? Tetap E pangkat X. Oke. Terima kasih Edward. Boleh tulis linknya di chat. Teman-teman, kebayang nggak sih kalian akan menurunkan sebanyak berapa kali? Bayang, Bu. Banyak. Berapa banyaknya? Siapa nih yang barusan bilang banyak? Christopher Apriliano, Bu. Christopher Apriliano. Christopher Apriliano. Sebanyak apa Christopher Apriliano? Sampai X-nya pangkat 0 bukan, Bu? Sampai X-nya pangkat 0. Kalau sampai X-nya pangkat 0 berarti berapa kali nurunin tuh? Faktorial ya, Bu. Berapa kali? 10.000. 10.000 kali. Ya, bayangkannya kalau Anda punya X pangkat 3, turunnya 3X kuadrat, turunnya adalah 3X, turunannya adalah 3. Bener nggak 10.000? Iya, Bu. Diturunkannya? Betul, Iya, 10.000. 10.000 bener. Jangan Iya. ragu, kan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, Ya, oke. Tapi kita tidak punya kalkulator. Lagian kalkulator juga kayaknya jenuh kali ya. Ngitung 10.000 dikali 9.999 dikali 9.998 dan seterusnya. Nyebutnya aja saya sampai belepotan. Kira-kira adakah di antara kalian yang bisa tahu bahwa pada akhirnya ini akan sama dengan apa? Saya tidak spin wheel. Boleh angkat tangan. Christopher Apriliano tadi boleh tulis name-nya di chat. Oh iya, Bu. Oke. Ada Juan Alexander. Juan. Oh iya, Bu.
Juan, kira-kira ini jawabannya apa nih? Terus saya salah. 0, Bu. 0? Oke, kenapa 0? Karena pas kita turunkan ke 10.000 satu kali itu pembilangnya 10.000 bakal ya? 0. Jadi nilai totalnya 0. Juan, 10.000 ya, bukan 10.001 ya? Oh iya, Bu, kelebihan. 10.000. Kelebihan. Karena pada saat diturunkan ke 10.000 kali, terus penyebutnya itu jadi tetap tak terhingga. Jadi iya, hasilnya jadi kata Juan, kita mau menurunkan ke berapa kali pun, sampai 10.000 kali. Kenapa sampai 10.000 kali? Karena tadi informasi dari Juan sama dari yang sebelumnya siapa ya? Nah, katanya tadi itu adalah sampai X-nya pangkat 0. Dan ketika X-nya pangkat 0, itu adalah turunan 10.000 kali. Kalau kalian tahu faktorial, pada akhirnya, ketika turunan ke 10.000, dia akan menjadi 10.000 faktorial. Gitu. Ya, sehingga ketika diinputkan akan menjadi 10.000 faktorial dibagi infinite. Maka hasilnya akan menjadi 0. Juan Alexander boleh tulis linknya di chat. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke. Selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 mana soalnya? Saya spin wheel lagi ya. Tapi saya tulis dulu. Soalnya adalah limit X menuju 0 plus ln sin kuadrat X ln tangen X. Kita spin wheel. Ini Pak Zener belum baca nih. Albert Yang, ada Albert Yang? Iya, Bu. Oke. Mati. Saya mau ngapain? Oh, mau share screen dari sini. Albert udah lihat soalnya? Belum, Bu. Kok belum? Bisa? Ya, coba download dulu soalnya. Nah, coba download dulu soalnya. Sudah ada? Atau bisa lihat layar saya soalnya ini? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Mau keluar nggak? Oh, kalian mau keluar, sekalian panggil teknisi. Tadi manggil tapi di ruangannya kosong, nggak ada. Ada satpam, lihat aja panggil teknisi gitu. Oke, lanjut ya. Tadi siapa? Dengan siapa tadi saya manggil? Albert. Oke, Albert. Coba Albert inputkan. Albert tahu nggak alasannya kenapa di sini 0 plus? Kenapa sih ada X menuju 0 plus? Tahu nggak kenapa? Itu yang waktu itu Bu jelasin bukan, Bu? Yang ada 0 plus 0 minus itu bukan? Iya, betul. Itu limit kiri sama limit kanan ya. Tapi kenapa sih ini dia cuma mau ngitung limit kanannya? Punya alasan nggak sih kenapa dia cuma mau ngitung limit kanannya? Kenapa nggak ngitung limit kirinya sih? Kenapa nggak cuma 0 doang gitu? Ada yang tahu nggak alasannya? Selain Albert, ada yang mau bantu dulu nggak? Siapa nih? Karena kalau ke kiri undefined, Bu. Kenapa undefined? Kenapa kalau ke kiri undefined? Apanya yang undefined? Limit kirinya atau limit di nolnya? Yang jawab siapa barusan, Albert atau yang lain? Oh, tadi saya, Bu, Jordan. Oh, Jordan. Jordan, yang undefined itu yang mana? Limit kirinya atau limit di nolnya? Limit kirinya, Bu. Nah, sebetulnya Jordan, limit kirinya bisa tetap terdefinisi. Yang tidak terdefinisi adalah limit ketika X-nya menuju 0. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa Jordan boleh tulis name-nya di chat, kenapa dia cuma ambil 0 plus? Karena dia hanya ingin menjamin bahwa yang kita ambil hanya melihat ketika sudutnya di kuadran pertama. Kalau kita ngebahas
Saya nggak tahu pernah ngasih soal ini apa enggak sebelumnya ya. Kalau kita ngebahas limit X menuju 0, ini baru undefined. Kenapa? Karena ketika X-nya negatif, dia akan berubah di kuadran 4 sudutnya. Ketika di kuadran 4 itu, yang nilainya positif hanya tangan. Iya enggak? Sin cosnya enggak. Gitu. Karena ada perbedaan nilai, makanya dia hanya mau memastikan X-nya menuju 0 plus supaya semua dibahas di kuadran pertama. Jadi sin cos tangannya berlaku sama. Gitu. Itu alasannya ya. Justru kalau pertanyaannya tanpa ada 0 plusnya, cuma di 0 doang jadinya undefined. Gitu ya Jordan ya. Jordan buat tulis name-nya di chat. Kembali ke Albert. Albert jadi ini gimana Bert kalau dimasukin 0? Apa ya? Kalau maksudnya Diinputkan X-nya 0 gimana ya Albert? jadinya 0 per 0 bukan, Bu? Bukan ya? Coba kalau sin 0 berapa? Sin 0 adalah Nol. Di sini mati. 0 ya, jangan lihat proyektor bikin pusing. 0. Len 0 berapa? Len 0 berapa? Len 0 itu ada yang tahu? Siapa yang tahu len 0? Saya lagi nggak bisa lihat PC nih. Len 0 bukan. Siapa yang tahu len 0 berapa? Pangkat berapa yang hasilnya 0? Kalau pakai limit. Kalau pangkat 0 mah 1. Apa ya? Pangkat negatif Infinity. tahingga ya Jiwo ya. Negatif tahingga. Oke. Nah, berarti ini hasilnya adalah negatif tahingga, yang bawah juga negatif tahingga. Ada nggak tadi teknisinya? Chris. Oh, dipanggilin. Oke. Nah, karena dibentuk tahingga per tahingga, maka Albert yang itu boleh menurunkan pakai Hospital. Silahkan turunkan Albert. Jadi apa ya? Silahkan. Untuk yang atas turunannya apa Albert? Pakai apa 2 ya? sin X kali 1 sin X bukan, Bu? 2 sin X, bentar. 2 sin X dikali 1 X. Pelan-pelan aja ya. Jadi pelan-pelannya maksudnya adalah mengerjakannya harus sistematis, Albert. Karena kalau nggak sistematis, saya bingung, teman-teman yang lain juga bingung. Kira-kira ini pakai aturan apa, Albert? Pakai aturan rantai. Pak, murah banget Pak. Sering mati. Mungkin kurang dari 10 menit mati. Iya, Pak, PC-nya monitornya. Oke. Bentar ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi pertama Albert silnya ini kan dibungkus paling luar. Jadi Albert harus pakai chain rule. Nah, turunan Len adalah apa Albert turunan Len? 1 per X. Sin 1 per X. Bentar. Yang di rumah suara saya kedengeran nggak? Saya boleh tinggal dulu nggak? Tes. Tes, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Bu. Kedengaran, Bu. Oh ya, oke. Saya dari sini ya. Kembali ke whiteboard-nya sudah kelihatan? Oke, Albert. Turunan dari Len apa, Albert? Albert? Ya, Bu. Apa tuh? Tadi 1 per sin X ya, Bu? Bukan. Yang di dalam Len itu kan ada sin kuadrat X. Berarti 1 per turunan, 1 per yang ada di dalam kurung Len. Jadi total semuanya ya. Nah, gitu. Terus, sekarang turunan dalamnya Albert. Turunan sin kuadrat apa?
2 sin X. 2 sin X. Terus Albert, turunan dari sin X apa? Cos X. Cos X. Dah, ini untuk yang atas. Yang bawahnya Albert, len, tangan X, turunannya apa? Sepertan X. 1/tan X. Turunan tangan? Kotangan X ya? Apa ya? Turunan tangan ya? Bukan. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Cosec secant X ya, Bu? Apa coba? Secant kuadrat X. Secant kuadrat X. Sebentar ya. Pak, itu kalau di apa meja? Makasih. Albert, sorry keganggu ya. Saya pindah lagi. Kenapa? Oh ya, iya, makasih Pak. Ya, sorry ya teman-teman keganggu. Oke, saya lanjutin yang Albert dulu ya, sampai Albert selesai baru saya koneksiin ke PC dan Oke, yuk Albert, kita lanjutin lagi Albert. Permisi Bu, Yap, siapa nih? itu soalnya George Bu. Oh George, kenapa George? Itu soalnya kan ada 3 len. Soalnya yang bawah. Bentar, coba saya lihat dulu. Soalnya bentar. Soalnya apa sih tadi? Itu ada 1/3. Oh, di bawahnya ada 3-nya. Di sini ya? Iya. Oke. Iya Bu, bener. Ya, Kak. Sebelum melanjutkan kita coba sederhanakan dulu teman-teman ya, karena kan ini panjang dan ribet. Mari kita sederhanakan. Albert kalau mau kasih saran boleh. Ini jadinya adalah cos dibagi sin ya. Cos X dibagi sin X. Yang bawah ini 3. Secant itu 1/cos. Tangan itu sin per cos dan ini jadi cos per sin. Jadi ini coret. Yang bawah itu jadinya adalah 3 per sin X cos X. Mohon dikoreksi dulu. Silahkan dikoreksi jika saya ada yang salah. Albert boleh tulis linknya di chat. Kita lanjut aja dulu ya, bareng-bareng. Maaf Bu, itu mestinya 2 cos Bu. Maaf Bu, itu Mana? mestinya 2 cos. Oh iya, Itu ada 2-nya. Ini ya. Iya. Oke, cos per sinnya betul. Tangan itu jadinya satu tangan adalah cos per sin. Cos kuadrat. Oke, betul ya? Kayak gini ya. Nah, sekarang mari kita sederhanakan lagi bahwa ini pada akhirnya akan menjadi 2/3. Udah ya? Enggak, cos kuadrat. Jadi bingung sendiri. Cos per sin, 1 per sin sama cos. Oh, cosnya yang kecoret justru. Oh, dibagi. Jadi di sin, ini cos, ini 1. Oke, sinnya habis. Cos kuadrat, betul nggak? Tolong dicek. Jadinya adalah cos kuadrat. Betul? Betul ya? Maka pada akhirnya kita dapat cos 0 adalah 1. Dapat 2/3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Mana sih? Oke. Saya atur mic dulu dari PC ya. Tes, kedengeran? Kedengaran. Oh, ini masih di mute. Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Tes, kedengeran? Kedengeran Bu. Oke, ya. Ada pertanyaan untuk kedua soal ini? Sebelum saya lanjutkan ke bentuk yang lain. Oke, aman ya. Jadi sekali lagi, untuk yang 0/0 sama tahingga per tahingga, kalian boleh langsung pakai Hospital. Bagaimana dengan bentuk jenis yang kedua? Jenis yang kedua itu yang bentuknya 0 dikali tahingga. Oh, saya bikin jadi 2 ini aja ya. Sama bentuk yang tahingga minus tahingga. Keduanya
nggak bisa pakai Hopital. Karena ingat, Hopital cuma bisa untuk fraction yang F dibagi G, kemudian masing-masing diturunkan. Jadi nggak berlaku ketika ada 0 kali tahingga sama tahingga min tahingga. Tapi, kita bisa ubah kedua bentuk ini sehingga bentuknya menjadi fraction. Indeterminate form yang bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Gimana caranya? Kalau kalian analisa lebih dalam, bentuk 0 dikali tahingga itu samanya dengan 0 dikali 0. Salah. 0 dikali 1 per 0. Betul nggak? Ya, betul ya. Dan ini akan menjadi 0 per 0. Atau 0 dikali tahingga, 0-nya itu bisa diperoleh dari 1 per tahingga, dikali tahingga. Sehingga ini bentuknya adalah infinite per infinite. Jika sudah kedua bentuknya seperti ini, maka silahkan pakai L'Hopital. Jadi dari soalnya nggak boleh langsung, tapi kalian ubah dulu bentuk soalnya sehingga kalian memperoleh bentuk yang 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Ya. Bagaimana dengan yang bentuk infinite min infinite? Infinite min infinite bisa diperoleh dari 1 per 0 negatif 1 per 0. Sama dengan menggunakan prinsip penjumlahan fraction di SD. Apa yang kalian lakukan ketika di SD punya ini? Hah? Apa? Betul sekali, Rio. Ya. Kita pakai ini nih. Maka otomatis jadinya apa nih? Iya, Rio boleh tulis min-nya di chat. Maka ini akan berbentuk 0 per 0. Dan ketika sudah bentuknya 0 per 0, maka silahkan gunakan Hopital lagi. Ya, jadi idenya cuma mengubah bentuk. Mari kita ambil soal. Kita ambil soal ya. Bentuknya 0 kali tahingga dan seterusnya. Oke, saya kirim 2 soal untuk yang bentuknya 0 kali tahingga dulu. Nggak dapat. Oh, udah. Ya, silahkan dicoba dulu. Saya sambil nyicil untuk absen ya. Silahkan dicoba dulu. Saya sambil mau absen. Oh, belum bisa absen ya. Karena absen baru bisa 11.30. Tapi saya lupa isi session log yang tadi pagi. Udah bisa absen ya, saya absen dulu aja. Yang dipanggil nyawa. Ya? Iya, boleh. Lama ya, kalau ini belum keluar. Oke, karena absennya belum keluar, kita pakai spin wheel dulu ya.
Saya share screen. Halo. Oke, sudah kelihatan ya? Kita spin wheel. Kok jadi nge-lag ya laptopnya? Oh enggak, pusingnya. Ada Gregory. Gregory? Iya ada Bu. Oke. Gregory kita kerjain. Gregory mau kerjain nomor berapa Gregory? Yang itu aja Bu, yang nomor 11. Nah, kita share screen dari sini. Yang mana Gregory? Nomor berapa? 11 Bu. 11. Wait, kita tulis dulu soalnya. Nomor 11. Gregory boleh tulis dulu NIM-nya di chat. Oke Bu. Limit X menuju 0 X ln X pangkat 1000. Oke. Gregory, apa yang mau Anda lakukan dengan soal seperti ini? Ketika diinputkan dulu pertama kali, apa yang Gregory dapat? Itu Bu. Apa yang ini itu Bu? Apa nih? Hasilnya taknya Bang yang Masukin dulu, inputin dulu. Kira-kira dapat bentuk yang mana ini Gregory? X-nya diganti 0. 0 dikali? Dikali berapa? Dikatakan enggak? 1000. Ah, ln 0 pangkat 1000. 0 dipangkatkan berapapun jadinya adalah 0. Dan ln 0 adalah berapa Gregory tadi saya bilang? Ln 0 berapa tadi? Enggak. Tak hingga. Jadi teman-teman ini ketemu bentuk yang 0 dikali infinite. Apa yang perlu Gregory lakukan supaya bentuknya bisa dalam berbentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga? Gregory mau diapain? Silakan Gregory. Jangan dulu diturunin, tidak boleh Gregory. Jadi Hospital ini hanya mengizinkan ketika bentuknya adalah 0 per 0 atau infinite per infinite. Sedangkan Gregory dapatnya adalah 0 kali infinite. Ketika Gregory menemukan bentuknya adalah 0 dikali infinite, maka yang Gregory melakukan pertama kali adalah kalian juga semua harus mengubah bentuknya sehingga bentuknya menjadi 0 per 0 atau infinite per infinite. Kira-kira Gregory diapain ya Gregory? Supaya bentuknya jadi 0 per 0 atau infinite per infinite? Punya ide Gregory? Apa ya? Nggak tahu deh Bu. Nggak tahu. Oke, kita skip dulu. Saya ambil screen sekali lagi ya, tapi saya nggak akan share screen. Yang jadi saksi biar teman-teman yang seruangan dengan saya aja di proyektor ya. Biar ketahuan saya nggak bohong. Teman-teman tolong dijadi saksi ya siapa yang keputar namanya. Saya minta Chris Andrew yang ngomong. Chris Andrew ngomong. Siapa katanya? Tuh, Injilia ada, Injilia. Injilia ada? Ada, oke. Injilia, kira-kira Injilia mesti ngapain nih? Supaya bisa pakai Hospital diapain dulu Injilia? Ya kedengeran. Kenapa Injilia? Injilia? Ya Ibu, mau ubah 0 kali infinite-nya jadi 0 per 0 atau infinite per infinite. Nah, gimana cara ngubahnya? Jimo, tolong tutupin jendelanya, berisik. Tutupin jendelanya. Ngomongnya agak keras ya, karena di sini hujan besar. Gimana Injilia, diapain? Bisa 0 dikali seper 0 atau seper infinite dikali infinite. Itu adalah yang Injilia lakukan adalah membaca ini Injilia. Nah sekarang yang ditanyakan adalah gimana caranya mengubah ini Injilia? Gimana Injilia? Mau pakai yang dari soal, Bu? Kenapa? Mau dipakai yang dari soal.
Iya, dari soal. Soalnya diapain nih bentuknya supaya ketemu bentuk 0 per 0 atau infinite per infinite? Diapain nih, Julia? Halo? X-nya dibikin 0. X-nya dibikin 0. Memang sudah 0 ini. Ketika 0 diinputkan ke X, dapatnya adalah yang dilingkarin warna merah, 0 kali hingga. Nah, kita nggak boleh nih, kita belum bisa pakai Hopital. Gimana caranya mengubah bentuknya? Kali 0 per infinite. Siapa nih yang jawab, yang bantu? Siapa yang bantu? Halo? Kevin, Bu. Kevin. Mana Kevin? Kevin yang mana nih? Ignatius Kevin, Ibu. Ignatius Kevin. Ignatius Kevin ngomong. Ignatius. Ya, Ibu. Ya. Nah, diapain Ignatius? Mau bikin 0 per 0 atau infinite per infinite, Ibu? Iya, gimana itu caranya? Dikali Gor. 0 per infinite bisa, Ibu, atau? 0 per infinite nggak bisa juga. Oke, ya sudah. Gini, ada yang punya ide saya nggak pakai spin wheel? Ada punya ide? Bu. Khalifa juga nggak bisa. Sebentar, ini Chris mau jawab apa, Chris? Ln X Real, pangkat bukan 1000 juga. dibagi per Ln X. seper X. Bener nggak? Nah, siapa nih? Christopher Gabriel. Oh, oke, boleh tulis NIM-nya. Jadi ini boleh diganti dengan ln X pangkat 1000 dibagi dengan 1 per X. Gabriel jangan dulu ngomong. Kalau kalau Gabriel, kata Gabriel ln X pangkat 1000 dibagi 1 per X, teman-teman yang lain coba tolong perhatikan. Apakah itu mengubah soal? Mengubah soal tidak? Tidak. Karena A dikali B sama dengan B dibagi 1 per A. Makanya kenapa Gabriel punya ln X pangkat 1000 dibagi dengan 1 per X. Dan jika dicek akan menjadi ln 0 dibagi 1 per 0, ln 0-nya infinite, 1 per 0-nya juga infinite. Kenapa, Arsel? Kenapa? Enggak. Nah, karena bentuknya sudah infinite per infinite, berarti kita boleh pakai Hopital. Ya, Hopital dari yang mana? Sama sekali bukan dari yang hijau. Melainkan dari yang warna biru. Karena kalau hijau hasilnya 0 kali hingga. Kalau yang biru hasilnya hingga per hingga. Sehingga yang kita lakukan adalah menghopitalkan si warna biru. Gitu. Ya, dapatnya adalah 1 dibagi X pangkat 1000. Tadi soalnya ln-nya di dalam ini kan ya, X pangkat 1000-nya di dalam ln, oke. Ya, jadinya seperti ini. Atau boleh nggak sih kalau saya sederhanakan karena saya malas menurunkan seperti itu? Boleh nggak kalau saya pakai sifat ln? Sama nggak jawabannya? Yang atas dengan bawah sama nggak? Boleh. Sama ya? Itu sifat logaritma natural atau logaritma biasa adalah kalau pangkat pindah ke depan ya. Nah, jadi ini masih hingga per hingga. Sorry, jadi ini belum Hopital, masih sama dengan biasa. Di sini kita pakai Hopital. Turunan ln X adalah limitnya, belum ketulis. Limit X menuju 0, 1000, turunan ln X adalah 1 per X, turunan 1 per X adalah min 1 per X kuadrat. Sehingga ketika disederhanakan, kita punya 1000, kok mati? Kita punya min 1000 X. Betul nggak? Betulkah? Ya, sehingga Betul, hasilnya adalah
0. Silakan jika ada pertanyaan. Saya tambahin soalnya, kalian kerjain dulu. Saya kembali ke absen lagi udah muncul ya. Saya tambah dulu soalnya. Kita pakai Oke, saya tambahkan ke chat ya. Ya, saya sudah tambahkan. Saya absen. Filbert Chai. Bu, Filbert. Filbert Chai katanya internetnya mati. Iya, oke. Genta ada ya? Hadir, Bu. Osvaldo. Hadir, Bu. Frederick. Hadir, Bu. Christopher Aprilian. No. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Vincent Novian. Hadir, Bu. Juan Alexander. Hadir, Bu. Christopher Andrew ini ya. Dama. Hadir. Eropa. Hadir. Ini kayaknya hujannya di mana-mana ya. Darren. Hadir, Bu. Jordan. Ya Bu, hadir. Winnie. Oke. Nitin. Hadir, Bu. Vincent Harlius. Hadir, Bu. Davin Nicholson. Hadir, Bu. Vincent Jonathan. Hadir, Bu. Fahmi Novel. Hadir, Bu. Oke. Matthew Bintang. Hadir, Bu. Raul. Hadir, Bu. Nicholas Dominic. Hadir, Bu. Raifan. Hadir, Bu. Clarence. Ada, Bu. Alivito. Hadir, Bu. Alivito. Oke. Pico. Hadir Bu. Jafir Koni. Hadir, Bu. Oke, sudah dulu ya. Nanti dilanjut absennya. Selanjutnya kita pakai saksi lagi. Yang satu ruangan sama saya jadi saksi lagi. Kali ini Jiwo yang ngomong. Kayaknya udah ya. Juan Alexander hari ini udah belum? Saya sudah 2 kali, Bu, hari ini. Oh sudah, oke remove. Kevin Darmawan, saya pengen dengar suaramu. Sebutin nama temannya. Ya, teman-teman kebetulan yang kena Kevin Darmawan ya. Vin, jangan malu-malu Vin. Soalnya apa tadi ya Kevin ya? Kenapa sih pada begitu kalian? Saya nyuruh Kevin yang ngomong malah Kevin yang dapat. Kevin nomor 12 ya. Jadi Kevin dapatnya limit X menuju 0, 3X kuadrat, cosecant kuadrat X. Kevin, kalau pertama kali di input X-nya menuju 0, itu bentuknya bentuk yang mana, Vin? Input dulu X-nya 0, kenapa? 3X kuadrat jadi apa, Vin? 0. Cosecant itu berarti seperapa, Kevin? Kenapa? Kevin, suaranya kerasin dikit, Vin. Kita pakai masker, Vin. Bingung saya ngomong apa.
Iya, sepersin. Kalau sin 0 berapa, Kevin? 0. Jadi kalau 1/0 infinite. Jadi teman-teman, hasil dari kosekan kuadrat ketika x diinputkan 0 jadinya adalah infinite. Gitu kan ya Kevin ya? Nah, Kevin, kalau 0 dikali infinite, itu boleh langsung pakai Hopital nggak, Kevin? Nggak boleh. Coba lihat slide sebelumnya yang bisa pakai Hopital yang kayak gimana, Vin? Kalau bentuknya 0/0 atau infinite per infinite. Sekarang gimana caranya Kevin mengubah 0 dikali infinite supaya bisa jadi terserah Kevin? Mau dibikin 0/0 atau infinite per infinite? Diapain, Vin? Gimana tuh? Bentuknya jadi apa? Jangan 0 dikali. Kan tidak boleh langsung 0 dikali. Tapi Kevin itu harus mengubah bentuk fungsi ini sehingga bentuknya jadi pecahan. Gimana, Vin? Kevin tulis dulu name-nya di chat, biar nggak lupa. Gimana, Kevin? Untuk mengubahnya jadi gimana? Tadi kosekan apa tuh, Vin? 1%. Jadi, boleh nggak diubah 1%? Boleh kan? Jadinya apa nih? 3x kuadrat, terus apa? 3x kuadrat dibagi dengan apa, Vin? Sin kuadrat x. Coba Kevin cek, inputkan x-nya 0. Jadi apa, Vin? Atasnya adalah 0 per sin 0 berapa, Vin? 0. Jadi kalau sudah bentuknya 0/0 udah boleh pakai Hopital belum, Vin? Boleh. Silahkan pakai Hopitalnya Kevin. Turunan atau derivatif dari 3x kuadrat jadi apa, Kevin? 6x. Kalau sin kuadrat turunannya jadi apa? Tadi dulu. Sampul paling luarnya apa? Sin atau kuadrat? Kuadrat dikeluarin dulu. Jadinya 2 ya. 2 sin x terus turunan dari sin adalah cos. Oke. Coba Kevin input sekarang x-nya 0. Jadi apa, Vin? 0. Berarti masih harus derivatif lagi ya, Kevin ya? Oke. Daripada Kevin pusing-pusing pakai derivatif U dikali V, ini saya kasih simpelnya. Boleh kan jadi begini? Boleh ya? Karena 2 sin x cos x adalah sin 2x. Sorry, ini belum pakai Hopital. Ini cuma menyederhanakan aja. Sekarang lanjut Hopitalnya lagi. Kevin turunin. Jadi apa? Turunan 6x. 6. Turunan sin 2x. Masih ada yang kurang nggak? Jangan lupa turunan dari 2x-nya. Apa ya turunan dari 2x? 2. Udah, coba input, Vin. Jadinya apa? Inputkan x-nya 0. 6. Berapa ya? 2. Jadinya 3. Terima kasih, Kevin. Kalian boleh kerjakan dulu, saya lanjut absen lagi ya. Berarti kalau saya mau Jo yang jawab, harus Jo yang putar spin wheel ya? Enggak. George, mana George? Kok kesini sih? Mana George? Ada George? Oke, Dev ada? Hadir, Dev? Bu. Oke. Eduardo? Hadir, Bu. Brian? Hadir, Bu. Jordan Lee? Hadir, Bu. Christopher Edward? Hadir, Bu. Leslie? Hadir, Bu. Gregory? Tadi udah ada ya? Bertrand? Iya, Bu, ada, Bu. Oke, Bertrand. Hadir, Bu.
Eftan. Hadir, Bu. Ya, oke. Hans Christian. Hadir, Bu. Martinus. Hadir, Bu. Fernanda. Sorry, salah. Jennifer. Kenneth. Saya hadir, Mas. Mutiara. Hadir, Bu. Richie. Hadir, Bu. Aksa. Hadir, Bu. Tadi Hadir, kamu kemana pagi-pagi? Tadi pas Ibu mulai absen saya belum sarapan, Bu. Jadi saya pergi sebentar ngambil sarapan, maaf, Bu. Aduh, sarapannya depan laptop aja lain kali ya, Aksa ya. Iya, pas mau pulang ternyata udah lewat nama saya, Bu. Pulang? Kamu di mana? Bukan pulang, ambil nasi terus mau pulang ke laptop lagi. Ya, oke. Christopher Gabriel. Hadir, Bu. Chris. Jacob. Hadir, Bu. Oke, bentar saya nambah soal lagi deh. Takutnya udah pada beres. Oh, ini. Saya tambah soal ya. Soalnya ngabsen itu butuh waktu. Tapi kalau saya kenapa, Bu? Ibu nggak tahu. Pada manggil satu nggak? Kalau saya sengaja ngambilin satu-satu. Kenapa? Supaya anaknya nggak ngilang-ngilang. Ya, jadi saya masuk ke panggil. Saya udah kirim soal lagi ya. Yap, ada Yap. Ada, Bu. Raka. Julianto. Hadir, Bu. Daniel Putra. Hadir, Bu. Edmond Lee. Hadir, Bu. James. Hadir, Bu. Kevin Alif. Hadir, Bu. Nabil ada. Yulia. Hadir, Bu. Scotty. Injilia. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Injilia. Sang Putu. Hadir, Bu. Tignes Farhan. Hadir, Bu. Michael Gerald. Hadir, Bu. Frankly. Hadir, Bu. Jason Alexander. Hadir, Bu. Landon. Hadir, Bu. Kairos. Hadir, Bu. Sebastian. Hadir, Bu. Hadir. Dixon. Farah. Riordan ada. Amor. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ignatius Kevin. Tadi ada ya? Hadir, Bu. Oke, Beautisa. Hadir, Bu. Kevin Nathanael. Hadir, Bu. Axel ada. Tan Evan. Chris Clarence. Hadir, Bu. Edward Tejawijaya. Hadir, Bu. Kevin ada. Vincent Rafael. Hadir, Bu. Michael Sutanto. Hadir, Bu. Howard. Hadir, Bu. Rijo. Kemudian Richard. Hadir, Bu. Julius. Amelinda. Ada, Bu. David. Hadir, Bu. Teddy. Hadir, Bu. Lius Jason tadi mati lampu ya? Axel? Balik. Oh, udah balik. Oke. Albert Yang ada ya tadi ya? Hadir, Bu. Muhammad Azairin tadi juga gangguan. Coba saya balik dulu. Ada, Bu. Farah. Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Muhammad Azadin udah bisa. Oh iya. Oke. Farah sama Dixon. Oke, saya tunggu dulu. Yuk. Mungkin untuk soal terakhir saya aja yang bahas karena udah mepet jam 12 ya. Lega gitu ya, kayak ngelus dada. Oke. Ini sampel yang selanjutnya. Limit X menuju 0. Cosecant X min 1 per X.
Kosekan itu 1%. Ya, 1% itu berarti sin 0 adalah 0, maka 1/0 adalah infinite dikurangi infinite 1/0 ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Tidak bisa langsung pakai Hopital sehingga perlu saya otak-atik. Ya. Boleh di-mute dulu mungkin, kayaknya ada yang lupa mute. Aksa. Oke, saya mute all dulu ya. Karena ini bentuknya tidak 0/0, maka saya otak-atik dulu menjadi X min sin X dibagi X sin X, sehingga bentuknya akan menjadi 0/0. Dengan demikian, saya boleh pakai Hopital's rule, turunan X adalah 1, min cos X yang di bawah pakai U dikali V. Ya, U aksen V plus U V aksen. Cos 0 adalah 1. 0, 0. Ya, sehingga masih perlu pakai Hopital. Turunan 1, 0, turunan cos adalah min sin. Turunan sin adalah cos, yang X cos X dipakai U kali V. U aksen V plus negatif ya, plus U V aksen. Nah, seperti itu. Sin 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. X sin X adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Saya panggil sekali lagi. Dixon sama Farah. Dixon, coba lihat dulu. Oke, itu Farah ya. Kalau Dixon, ada nggak di Teams? Dixon juga ada harusnya. Ada kabar nggak dari Dixon? Ada kabar kah? Nggak ada kabar? Oke. Submit dulu ya. Session lognya saya lupa isi. Jadi untuk yang tiga bentuk terakhir yang pakai pangkat itu minggu depan ya. Kita belajar apa nih? Indeterminate. Oh. Oke. Oke. Untuk yang nomor terakhir saya juga yang bahas. Nomor terakhir soalnya apa ya? Nomor berapa tadi? 14 ya. Ini soal nomor terakhir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, deadline-nya Senin depan ya. Senin depan jam 7 pagi. Jadi ya minggu lah ya, minggu malam. Tangan X min secant X ya. Tangan 90 adalah infinite. Secant itu adalah 1/cos, cos 90 adalah 0. Jadi 1/0 adalah infinite. Maka kita perlu ubah bentuknya. Limit X menuju pi per 2 sin X min 1. Boleh nggak jadi gini? Ngapain ya saya pakai kurung, lupa. Oke. Jadi seperti ini. Karena tangan adalah sin per cos dan secant adalah 1/cos. Dan ketika kita input sin 90 adalah 1, 1 min 1 adalah 0, dan cos 90 adalah 0 juga. Sehingga kita boleh pakai Hopital. Biasanya, kenapa sebelumnya saya nggak bolehin pakai Hopital? Karena biasanya kalau kalian udah ketemu Hopital, kalian akan lebih suka cara Hopital dibanding cara waktu week kedua. Ya. Turunan sin adalah cos X, turunan cos adalah min sin X. Cos 90 adalah 0. Sin 90 adalah 1, maka jawabannya adalah 0. Saya masih punya waktu 5 menit. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Karena setelah jam 12 saya tidak bisa perpanjang waktu. Saya harus kejar-kejaran sama waktu. Ada pertanyaan? Yap.
Saya mau nanya, Bu. Boleh, kenapa? PR-nya berarti yang kuis itu ya, Bu? Iya, jadi PR-nya nanti akan saya berikan 2. Kalau yang kuis sudah diposting, kalau untuk yang esai saya bisa posting sore ini juga karena nggak butuh effort. Kalau untuk yang esai saya tinggal ambil dari buku, boleh bisa di crop atau saya nanti tulis halaman berapa, section berapa, nomor berapa. Cuman 1 soal aja, ya. Beda kalau kuisis kan saya perlu menginput-inputkan, jadi emang butuh waktu, ya. Jadi nanti ada 2 PR-nya, yang satu adalah kuisis, yang satu lagi adalah soal esai 1 nomor, kalian upload ke Teams-nya. Saya bukakan nanti tab untuk input untuk upload si assignment esainya. Gitu ya. Deadline-nya sama, Bu? Kenapa? Atau beda? Apanya? Deadline-nya sama atau beda? Yang esai? Deadline-nya sama, 1 minggu juga. 1 minggu juga, ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, Winnie ada pertanyaan? Ya Bu, nanti sebelum bubar boleh minta waktu Ibu bentar aja nggak Bu? Mau berkonsultasi sebentar. Oh, Winnie, saya jam 1 itu